Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Syamhaki dari BKI 7D. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pelajari selama 1 semester pada mata kuliah kewirausahaan. Materi yang pertama ada kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausaha. Pada dasarnya, kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang didasarkan pada kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam kewirausahaan dapat terorganisir dengan baik, karena hakikatnya kepemimpinan merupakan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. Kemudian ada teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide baru dari sebuah masalah yang ada, yang nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru lagi. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya yang relatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara real tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru, kemampuan dan kemampuan untuk mencari peluang, kemampuan dan keberanian untuk menanggung resiko, dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya. Kemudian menjadi seorang wirausahawan juga tentunya pasti harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Untuk mengembangkan kreativitas, kita dapat memulainya dengan kebiasaan pikiran yang dilatih dengan memperlihatkan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang baru, dan membuka sudut pandang yang baru. Kemudian ada planning dalam bisnis. Perencanaan bisnis atau planning bisnis adalah unsur pokok dalam keberhasilan sebuah bisnis. Tanpa adanya planning, bisnis tidak akan terarah dan tidak akan jelas. Perencanaan dapat membantu sebuah bisnis atau perusahaan agar tetap berada pada jalan usahanya, tidak teralih fokuskan pada kegiatan lain. Fokus dalam usaha ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai target, sasaran, dan visi misinya. Ada realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Dalam memulai usaha, bisnis atau berwirausaha pastinya selalu terdapat rintangan maupun kendala. Dari sinilah para pengusaha diuji ketangguhan dan pengetahuannya dalam strategi berbisnis. Adapun tujuan dari ukhuwah Islamiyah ini adalah agar bisa mewujudkan hubungan persaudaraan yang ditandai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan, baik itu dari segi duniawi maupun materi. Materi selanjutnya yaitu studi lapangan tentang susi janda. Sebuah peluang adalah sebuah ide yang didasarkan kepada peluang usaha di sekitar lingkungan kita sebenarnya sangatlah banyak, baik dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca sehari-hari, apa yang kita dengar, maupun dari pembicaraan dengan teman. Semuanya dapat mendatangkan ide bisnis kita. Tapi di balik ide-ide tersebut yang terpenting adanya keberanian, kreativitas, dan kesungguhan untuk menangkap peluang. Sebuah inspirasi bisa datang dari mana saja dan menjadi salah satu faktor bagi seseorang dalam memulai bisnisnya. Contohnya seperti Pak Lukman, seorang owner sushi janda. Beliau sendiri terinspirasi dari temannya yang menjual sushi dengan isian yang mentah, sushi pada umumnya. Selain terinspirasi, beliau juga berinovasi untuk menjual sushi janda yang berbeda dari biasanya.
Ada juga materi tentang jalan menuju wirausaha yang sukses. Inti dari kewirausahaan adalah mengambil resiko, menjalankan sendiri, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, menciptakan yang baru, pendekatan yang inovatif dan mandiri. Seseorang yang akan menjadi wirausahawan harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga ia bisa komit dalam menjalankannya. Sebelum memulai, seseorang harus mengetahui jenis dan cara memulai yang akan ditekuninya. Selain itu juga harus memahami masalah-masalah yang akan dihadapi sehingga dapat mengantisipasinya jika hal tersebut terjadi kepada kita. Strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Islam memandang pemasaran sebagai jual beli yang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaan dan kelemahan-kelemahan suatu barang terhadap pihak lain, agar pihak tersebut tertarik untuk membelinya. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya berbisnis atau berdagang, karena dengan berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa tergantung atau menjadi beban bagi orang lain. Kemudian ada implementasi teori pemasaran terhadap praktik lapangan. Pemasaran merupakan suatu proses seseorang dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara menukarkan produk dengan nilai satu sama lain yang sama. Dalam pemasaran, ada beberapa unsur diantaranya orientasi pada konsumen, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, dan kepuasan konsumen. Dalam implementasi teori pemasaran ini, kami mengimplementasikan produk yang telah kami buat dan sudah menjadi bisnis kami. Proses bisnis dalam kewirausahaan. Proses produksi merupakan suatu kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Hal ini karena proses produksi merupakan cara, metode, maupun teknik bagaimana kegiatan penambahan faedah atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan. Sifat proses ini adalah mengolah, yaitu mengolah bahan baku dan bahan pembantu secara manual atau dengan menggunakan peralatan. Kemudian proses pemasaran meliputi yang pertama menganalisis peluang pemasaran, yang kedua memilih pasar sasaran, yang ketiga adanya dengan mengembangkan bauran pemasaran, yang terakhir ada mengelola bauran pemasaran. Memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Working capital adalah suatu selisih antara aset perusahaan saat ini dengan liabilitasnya. Aset perusahaan dalam hal ini mencakup uang tunai, uang yang disimpan di bank, aset lain yang bisa dicairkan secara cepat, serta potensi pendapatan. Sedangkan liabilitas adalah jumlah utang yang dimiliki dan wajib dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu materi tentang business plan. Perencanaan bisnis merupakan langkah atau dokumen yang harus disusun secara cermat dan tentunya membantu pengusaha dalam mengambil keputusan. Adapun cara menyusun business plan yaitu yang pertama, kenali bisnis yang akan dijalankan, yang kedua membuat visi dan misi, yang ketiga membuat ringkasan rencana bisnis, yang keempat teliti, yang kelima lakukan analisa, yang keenam desain, pengembangan, operasional dan manajemen, dan yang terakhir siapkan anggaran serta pembiayaan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.